Angin padang pasir bertiup lembut di pagi hari ketika Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, memandangi surat-surat laporan yang menumpuk. Di antara banyaknya keluhan dari pelosok negeri, ada satu gulungan yang mencuri perhatiannya, disegel dengan darah dan ditulis dengan tinta yang nyaris habis. Dari desa Zahra, gumam sang raja sambil membuka gulungan itu. Isinya membuat alisnya terangkat dan wajahnya memerah. Paduka Raja, selamatkanlah kami. Seorang pria bernama Syaif Jandali telah mengaku sebagai pemimpin spiritual dan menyebarkan ajaran bahwa wanita adalah cahaya surgawi yang harus diperistri demi keselamatan jiwa. Ia memaksa para wanita untuk menjadi istrinya. Ada yang ke-8, ke-17, bahkan ke-33. Tak ada yang bisa menolaknya. Kami ketakutan. Mohon keadilan, Paduka. Raja Harun berdiri dengan gusar. Pengawal, panggilkan Abu Nawas. Tak butuh waktu lama. Si jenaka yang selalu dicintai rakyat dan ditakuti oleh para pembual datang sambil menguap, masih membawa bantal kecil di tangannya. Ada apa, tuanku? Aku baru saja bermimpi sedang menimbang langit, katanya santai. Raja menjelaskan situasi dengan geram. Pergilah ke desa Zahra. Selesaikan urusan dengan pria sesat bernama Syaif Jandali itu. Tapi ingat, gunakan akal, bukan kekerasan. Abu Nawas tersenyum lebar. Berarti saya boleh bawa otak saya, tuanku. Jangan pernah tinggalkan otakmu, Abu Nawas. Karena itulah satu-satunya senjata yang bisa menaklukkan orang gila yang mengaku suci. Abu Nawas berangkat hanya dengan seekor keledai tua bernama Sibada. Sepanjang perjalanan, ia mendengar cerita tentang Syaif Jandali dari para pedagang, peziarah, hingga tukang ramal. Dia memikat wanita dengan ayat-ayat aneh, ujar seorang penjual rempah. Dia bilang setiap pernikahan dengan dirinya bisa menghapus 7 dosa keluarga wanita itu, tambah seorang pengelana tua. Dan dia pernah menikah dengan ibu dan anak sekaligus, bisik seorang pemuda dengan ngeri. Abu Nawas hanya mengangguk-angguk sambil mencatat di batu tulis kecilnya. Aku punya tugas besar, Badak, katanya ke keledainya. Tapi kalau berhasil, mungkin kita bisa nikah juga. Tenang. Maksudku nikah dengan rumput berkualitas tinggi. Si Badak mengembik tak tertarik. Begitu tiba di desa Zahra, Abu Nawas menyamar sebagai pengembara miskin dan langsung menuju ke majelis ajaran Syaif Jandali. Di situ, puluhan wanita duduk bersila sambil menatap pemimpin karismatik yang mengenakan jubah putih dengan bordiran emas dan mahkota dari bulu merak. Aku tidak pernah menikahi wanita karena nafsu, ujar syaikh itu sambil menyisir jenggotnya. Tapi karena petunjuk ilahi. Setiap malam aku mimpi menikahi bidadari, dan wajahnya berubah menjadi kalian. Para wanita pun tersipu malu, entah karena terbius atau karena tak punya pilihan. Abu Nawas mengangkat tangan. Wahai Tuan Syaif, apakah engkau menerima murid baru? Syaif Jandali memicingkan mata. Siapa namamu? Pengembara. Namaku Abu Wanas. Aku datang membawa mimpi. Seketika ruangan hening. Aku bermimpi kau akan jatuh cinta padaku, lalu menikahiku sebagai istrimu ke-40. Lanjut Abu Nawas, berpura-pura memelototkan mata. Syaif Jandali nyaris tersedak air zam-zamnya. Tapi aku lelaki. Cinta tak mengenal jenis kelamin, seru Abu Wanas dengan dramatis. Syaif Jandali mulai curiga. Siapa kau sebenarnya? Abu Nawas membuka penyamarannya. Aku utusan Raja Harun al-Rashid. Dan kau, syaikh palsu, akan kujatuhkan bukan dengan pedang, tapi dengan logika. Syaif Jandali tertawa sinis. Maka kita adu saja. Kalau kau bisa menjawab 3 teka-tekiku, aku akan menyerahkan diriku ke hadapan raja. Tapi kalau kau gagal, kau akan kuserahkan ke penghakiman surgawi, yaitu dijadikan istri ke-40ku. Orang-orang bersorak.
Abu Nawas mengangguk setuju. Tapi kau juga harus jawab 3 teka-tekiku. Kalau gagal, kau harus menikah dengan Badak, keledai tuaku. Setuju. Apa yang lebih tajam dari pedang tapi tak bisa memotong apa-apa? Abu Nawas menjawab, lidah. Karena dari sanalah luka paling dalam bisa tercipta. Tepuk tangan dari para penduduk. Teka-teki Syaikh 2. Apa yang bisa membuat orang buta, tuli, dan bisu sekaligus? Cinta yang sesat, jawab Abu Nawas. Ia membutakan hati, menulikan logika, dan membisukan kebenaran. Wajah Syaikh mulai memerah. Apa yang semakin banyak dimiliki, semakin miskin orang itu. Wanita, jika kau menikahi mereka karena nafsu, bukan cinta, ujar Abu Nawas, menatap tajam. Syaikh Jandali berkeringat. Sekarang giliranmu. Apa yang hanya milik orang gila, tapi semua orang percaya padanya kalau diucapkan oleh orang berpakaian suci. Syaikh Jandali terdiam. Abu Nawas berbisik. Jawabannya, omong kosong. Apa yang membuatmu naik ke surga dalam sehari, tapi menjatuhkanmu ke neraka di malam berikutnya? Syaikh mengerutkan dahi. Ilmu yang salah arah. Abu Nawas tersenyum. Benar. Apa yang tak bisa kau nikahi walau kau cintai? Dan jika kau nikahi, kerajaan akan tertawa. Syaikh Jandali bingung. Apa? Keledai bernama Badak. Tawa meledak. Warga bersorak. Syaikh Jandali menunduk malu. Abu Nawas tak menyeret Syaikh ke penjara. Ia menyuruhnya mencuci seluruh pakaian wanita yang pernah ia nodai, satu persatu, hingga selesai. Warga menyaksikan dan menertawakannya setiap hari. Kalau mau jadi suci, bersihkan dulu bajingan di hatimu, kata Abu Nawas suatu hari sambil menyerahkan seember air sabun. Setelah 3 minggu, Syaikh Jandali akhirnya angkat kaki dari desa Zahra. Para wanita menangis bukan karena sedih, tapi lega. Mereka mengangkat Abu Nawas sebagai pahlawan kehormatan, dan si Badak dapat gelar keledai penyelamat negeri. Sesampainya di istana, raja tertawa puas. Abu Nawas, bagaimana kau bisa menyelesaikan semua ini tanpa setetes darah pun tertumpah? Karena aku tahu, orang sesat tak perlu dibunuh. Cukup ditertawakan sampai mereka sadar bahwa mereka bukan dewa, hanya badut yang kehilangan panggung. Pada suatu hari yang panas di kerajaan Padang Pasir, raja yang terkenal usil, namun sangat mencintai rakyatnya, sedang duduk di balkon istana menikmati semangkuk bubur daging unta yang harum. Tapi belum 1 sendok pun masuk ke mulutnya, tiba-tiba terdengar jeritan dari dapur istana. Yang mulia, dapur diserang. Raja pun berlari dengan mahkota terbalik, dan ketika sampai di dapur, ternyata para koki istana sedang bertengkar hebat. Penyebabnya sederhana. Ada yang menuduh bahwa masakan wanita lebih enak daripada masakan pria, dan sebaliknya. Seketika, berita itu menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Para wanita mulai mendirikan kelompok yang bernama Sendok Emas Permaisuri, sementara para pria membentuk kelompok Panci Baja Sultan. Mulai saat itu, pasar-pasar penuh teriakan lomba masak. Setiap malam, aroma masakan menyelimuti kerajaan, tetapi bersamaan dengan itu, adu mulut, saling ejek, dan caci maki tak terelakkan. Raja pun pusing. Ia memanggil satu-satunya orang yang mungkin bisa mengatasi kekacauan ini. Abu Nawas, kau harus turun tangan. Abu Nawas, yang sedang tidur di bawah pohon kurma, digotong paksa oleh 2 pengawal kerajaan. Abu Nawas, ini darurat negara, seru salah satu prajurit. Sampai di istana, raja menjelaskan, aku ingin kau menyelesaikan 3 hal sekaligus. Menghentikan perang antara pria dan wanita. Menyelesaikan masalah kelaparan dan kelebihan makanan di waktu yang bersamaan. Mengungkap kenapa harta kerajaan tiba-tiba berkurang drastis. Abu Nawas mengelus jenggotnya. 3 tugas sekaligus? Aku hanya minta 1 hal.
Apa itu? Sediakan aku sepiring korma isi berlian. Raja melotot. Itu tidak mungkin. Nah, seperti juga menyelesaikan 3 hal itu sekaligus. Tidak mungkin juga, kalau tidak dengan cara yang luar biasa. 3 hari kemudian, Abu Nawas mengumumkan ide gilanya. Akan diadakan festival rasa dan rupa. Semua kelompok masak harus ikut serta. Tapi syaratnya, tim pria dan wanita harus bekerja sama dalam satu dapur. Gegerlah seluruh kerajaan. Aku tidak akan masak dengan si jenggot semak itu, seru Putri Savana dari kelompok wanita. Masak sama dia. Bisa-bisa aku cuma kupas bawang seharian, balas Tuan Mahzun dari kelompok pria. Namun Abu Nawas pandai menyusun aturan. Setiap tim campuran yang berhasil membuat hidangan ternak akan diberi hadiah. 1 peti emas dari gudang kerajaan. Tunggu. Itu dari mana uangnya? Tanya raja. Tenang, Yang Mulia. Justru dari sinilah misteri hilangnya harta akan terungkap. Aroma masakan membuat unta-unta istana mendadak ikut antre di pinggir tenda. Abu Nawas menyamar menjadi juri misterius bertopeng, menilai dari balik tirai. Namun malam pertama festival, ia menangkap sesuatu yang aneh. Di balik tenda utama, ada gerobak-gerobak penuh makanan yang tidak disajikan, justru dibawa pergi ke arah luar istana. Pencurian makanan, gumam Abu Nawas. Ia menyusup dan mengikuti gerobak itu. Ternyata dibawa ke sebuah gudang rahasia yang dijaga oleh sekelompok orang misterius berseragam abu-abu. Abu Nawas mengintip dari lubang dinding dan melihat kepala bendahara istana. Jadi ini penyebab harta kerajaan menyusut. Mereka menjual bahan makanan dari festival diam-diam untuk mendapatkan emas dan membaginya secara gelap. Abu Nawas tersenyum licik. Aku punya rencana balasan. Hari keempat festival, Abu Nawas mengumumkan tantangan baru. Semua peserta harus menggunakan bahan rahasia dari gudang kerajaan yang hanya bisa diambil langsung oleh kepala bendahara. Kepala bendahara tak punya pilihan, harus membawa bahan itu sendiri. Tapi tanpa ia sadari, Abu Nawas sudah menyusupkan tinta khusus pada karung-karung bahan tersebut. Tinta itu akan meninggalkan jejak di tanah yang hanya terlihat saat malam. Dan benar saja, malam itu Abu Nawas bersama para prajurit mengikuti jejak itu dan menangkap seluruh komplotan penyelundup harta makanan kerajaan. Raja pun takjub. Kau luar biasa, Abu Nawas. Tunggu dulu. Ini belum selesai, jawabnya. Setelah menangkap komplotan tersebut, Abu Nawas melakukan satu hal terakhir. Ia mengumumkan bahwa tim pemenang festival rasa dan rupa adalah seluruh peserta. Karena semua telah membuktikan bahwa ketika pria dan wanita memasak bersama, mereka menciptakan kelezatan luar biasa. Tidak ada kelompok yang lebih hebat. Yang hebat adalah kerjasama. Ia mengangkat sendok emas simbolik di atas panggung. Raja tertawa bahagia. Kau bahkan berhasil membuatku diet selama 4 hari, karena sibuk menonton festival ini. Seluruh kerajaan bersorak. Dan sebagai penutup, Abu Nawas menyumbangkan hadiah peti emasnya kepada rakyat miskin dan membangun dapur umum yang dikelola oleh gabungan tim pria dan wanita. Bila dapur dibagi, perut yang lapar akan semakin merana, ucap Abu Nawas bijak. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas kembali ke pohon kurmanya, berbaring, dan tertidur nyenyak. Raja sempat datang sambil membawa bubur daging unta. Mau. Kalau dari dapur tim pria wanita, boleh deh, jawab Abu Nawas. Dan mereka tertawa bersama, di bawah langit padang pasir yang kini kembali damai.